Eh, Om Swastiastu, teman-teman. Selamat pagi. Waktu di negara Ceko nih. Jadi sekarang yang kerjanya di luar, disuruh motong apa ya, ayam kalkun ya, ayam kalkun. Tapi nggak sendiri ya. Sama ini, sama senior ya, ada 4 orang ya. Ya, jadi sekarang istirahatnya sekarang istirahat pertama ya, jam 8:30. Untuk kali ini dia mau membahas tentang salah satu yang komen di channel yang sebelumnya ya. Dia menanyakan, Pak, izin bertanya, seperti itu. Izin bertanya, katanya sih dia masih sekolah SMK kelas 11. Berarti kelas 2 ya. Kelas 2 sekarang. Kelas 2 SMA. Berarti seumuran dengan anak saya ya. Anak saya sekarang kelas 2 SMA juga. Cowok. Pertanyaannya seperti ini. Pak, saya izin bertanya untuk bekerja di negara Ceko gitu. Katanya dia sekarang kelas 11. Nanti kalau dia sudah tamat sekolahnya di SMK katanya. Kalau sudah tamat sekolah, dia mau pingin bekerja di negara Ceko. Nah, sudah sih yang jawab ya. Jadi teman-teman, pertanyaannya itu, nah, apakah kalau kita bekerja di negara Ceko, apakah perlu pengalaman, seperti itu. Terus pertanyaan yang pertama itu ya, perlu pengalaman, pengalaman kerja. Terus pertanyaan kedua, apakah di Ceko itu pakai bahasa Inggris apa bahasa lokal? Artinya bahasa lokal itu apa bahasa Ceko, seperti itu. Ini yang jawab satu-satu ya. Jadi teman-teman, untuk bekerja di negara Ceko, nah kebetulan yang membahas bekerja di pabrik ya, karena yang kebetulan kerjanya di pabrik, seperti itu. Kalau di perhotelan nggak tahu juga ya, di sini apakah ada gini, kebanyakan sih pabrik ya. Nah, untuk bekerja di negara Ceko, terutama di pabrik ya, itu pengalaman sih setahu tiang sih nggak diperlukan ya. Yang penting ada niat bekerja, niat bekerja, istilahnya rajin, itu semangat itu. Dan kalau kita sebagai orang Indonesia ya, kan semangat kerja itu pastilah ada. Kan kita ketahui bahwa di Indonesia itu penghasilannya memang kecil sekali ya. Itu kalau di Bali ya, terutama saya tuh, itu UMR-nya kurang lebih 3 juta ya, nggak sampai 4 juta gitu. Apalagi di daerah saya itu Singaraja, nggak sampai 3 juta UMR-nya. Jadi itu bagi tiang pribadi ya, kalau nyari hidup untuk standar itu nggak cukup, nggak cukup sama sekali itu, seperti itu. Makanya tiang ya salut sama anak-anak itu ya, kan masih SMA, dia udah punya pemikiran untuk bekerja keluar ya. Jadi untuk pengalaman itu tidak diperlukan itu, tidak diperlukan di sini. Yang penting kita mau kerja. Terus dia juga menanyakan apakah apa, mungkin tamatan juga ya, ditanyakan juga. Bahkan di sini ya, tamat SMP aja bisa, yang penting ada niat kerja gitu loh. Tamat SMP aja bisa. Ya kalau bisa tamat SMA lebih bagus lagi gitu kan, seperti itu. Terus masalah bahasa ya. Nah, kebetulan untuk di negara Ceko itu yang dipakai itu, kalau di pabrik itu bahasa Ceko ya, bukan bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman yang ingin bekerja di Ceko itu, apalagi sudah berproses ya, atau mungkin sudah menemukan agent ya, proses untuk pengajuan visa, untuk dapat jadwal visa itu,
Jadi pelajari aja bahasa Ceko ya. Ya minimal belajar bahasa Ceko yang dasar-dasar dulu seperti itu. Contohnya selamat pagi, terus apa lagi? Siapa namanya, apa kabar seperti itu ya. Video yang sebelumnya yang sudah membahas tentang bahasa, walaupun tidak banyak juga yang tahu tentang bahasa. Jadi bahasa yang digunakan di sini bahasa Ceko, bukan bahasa Inggris. Jadi mendingan pelajari bahasa Ceko. Cara belajarnya kan sekarang kan sudah ada YouTube itu, terus nanti cari aja di YouTube ya, dicari di YouTube. Terus dia juga nggak begitu bisa juga bahasa ya, tapi untungnya ya, asalkan perusahaan di tempat kita bekerja itu dia memaklumi ya, artinya masalah bahasa tidak masalah. Nah kebetulan Tiang seperti itu di pabrik Tiang ini. Jadi bos Tiang aja nggak bisa dia bahasa Inggris, dia pakai bahasa Ceko. Dan kalau dia komunikasi ya kalau penting, karena perusahaan Tiang ini bosnya itu karyawannya bagi Tiang banyak, dia udah banyak, artinya sudah ada manajer produksi udah ada. Pokoknya dia jarang sekali gini sama apa namanya, sama karyawannya istilahnya langsung. Itu biasanya manajer masing-masing ya yang istilahnya, dan mandor yang mengawasi juga, seperti koordinasinya seperti itu. Kecuali mungkin ya istilahnya masalahnya mungkin harus bos utama yang ini baru dia terjun langsung seperti itu. Jadi dia kalau ngomong sama Tiang ya, ke mas saya ya udah, dia translate ya, pakai di Google ya, Google Map itu translate Indonesia ke Ceko itu dia translate. Karena kalau ngomongnya sedikit-sedikit kan dia masih paham ya. Contohnya istirahat seperti itu ya. Istirahat, kalau istirahat bahasa Cekonya ada istirahat makan lah, pausa seperti itu. Jadi bahasa Ceko aja pelajari ya. Itu ya yang kemarin bertanya di channel yang itu, bahasa Ceko aja pelajari, nggak usah ada bahasa Inggris seperti itu. Dan kalau bisa sih bahasa Ceko itu kita mungkin lebih gini ya, lebih enak lah istilahnya, apa yang itu artinya cepat kita tahu seperti itu ya. Dan itu pun masalah bahasa kalau perusahaannya semua tidak mempermasalahkan ya. Kalau di tempat Tiang niki tidak mempermasalahkan ya, tapi Tiang harus belajar juga seiring waktu belajar seperti itu. Dan yang bilang sama itu dah yang komen itu ya, anak muda itu yang istilahnya salut dah sama dia, karena umur segitu itu udah mulai istilahnya melihat lah bahwa dia akan ingin bekerja ke negara Ceko atau ke luar negeri lah, walaupun tidak ke negara Ceko. Yang dia rasakan di negara Ceko ini nih, yang udah Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, sudah 4 bulan berjalan ya, menuju ke 5 bulan yang di sini. Di sini ya bagi Tiang enak lah bekerja di sini. Tapi Tiang bercerita tentang di di tempat kerja Tiang ya, bukan di tempat kerja di Ceko yang lain ya. Ya mungkin rata-rata mungkin sama ya. Tapi kalau Tiang boleh apa dan ngasih gini ya, pertimbangan ya, kan untuk bekerja di luar negeri itu kan kayak ke Jepang itu kan gencar juga gitu. Bahkan kalau ke Jepang kan ada pelatihan seperti itu. Nah kalau di sini kayaknya pelatihan nggak perlu kayaknya ya, nggak perlu kayaknya di sini, karena kita kalau kerja di pabrik kan semua sudah pakai mesin ya. Dan itu pun nanti kayaknya diajari 1 hari aja udah bisa ya, kan pakai mesin ya. Apalagi kalau sudah ada orang Indonesia di pabrik itu ya. Kebetulan kalau teman Tiang ada di pabrik apa ya, pabrik besi, ada pabrik plastik, dan di sana sudah ada orang Bali seperti itu. Dan artinya sama-sama orang Indonesia itu artinya kan lebih gampang ya, karena dia yang ngajari. Kalau di pabrik Tiang niki kebetulan belum ada orang Indonesia lah, baru Tiang nih istilahnya pertama ya di pabrik ini ya. Mungkin agak ada kendala sih ya,
di masalah bahasa ya, baru tiang nih, jadi ya tiang ya harus berusaha untuk memahami apa, mungkin lewat gestur tubuh seperti itu ya, kadang-kadang dia translate seperti itu. Nah, ketimbang di negara lain, mungkin bagi tiang ya mungkin mendingan milih ke Eropa ya, terutama ya negara kayak di Cina, Ceko, atau negara di mana itu kan, kalau ketimbang ke Jepang seperti itu, ke Jepang. Dan sebelum tiang berangkat ke sini ya, ke negara Ceko, tiang juga sempat memutuskan untuk bekerja ke Turki seperti itu. Dari yang dijelaskan oleh agen yang waktu itu mau sempat ke Turki itu, di sana cuma dapat 10 juta seperti itu. Tapi ya beruntungnya yang bisa kerja di Ceko ini ya lebih besar lah dikit. Seperti itu. Kenapa tadi yang bilang bahwa mendingan kerja di sini ketimbang di Jepang ya? Tiang juga tahu dari informasi dari medsos, mungkin dari keponakan juga ada di Jepang ya. Sudah lama dia kerja, mungkin udah 5 tahun di sana. Nah, jadi kan yang sempat mengorek keterangan dari pas pulang ke Bali ya, dapat cuti lah, itu sempat yang ngobrol sama. Jadi yang udah bisa menyimpulkan, oh ketika kalau kerja di Jepang karakter orang-orang di sana seperti itu. Nah, dan tiang kerja di sini di negara Ceko ini, tiang akhirnya kan udah tahu jadi ya, oh seperti ini karakter orang di Ceko seperti itu. Artinya bagi tiang tidak terlalu ada kendala lah tentang sikap mereka seperti itu. Tentang sikap mereka kepada saya ya yang kerja di sini. Kan saya anggaplah saya ini kan orang asing lah di sini seperti itu. Nah, kembali lagi yang mungkin diulang lagi ya, bahwa itu adik yang baru, adik lah saya bilang lah, yang baru SMK itu ya, semangat ya dari sekarang dah, mumpung masih muda dia, mumpung masih muda kan, baru kelas 2 SMK kan masih muda itu. Jadi kalau masih muda kita udah kerja di luar negeri kan, apalagi nanti bisa nanti menyisihkan penghasilannya itu ya, nanti pasti mapan dah hidupnya di masa-masa tuanya seperti itu. Karena di sini penghasilan kita udah lebih dari cukup, yang penting jangan boros ya. Nah, terutama bagi teman-teman ya seumpama terutama adik itu yang komen di video yang sebelumnya itu kira-kira merokok apa enggak lah gitu ini. Nih yang sambil bikin air hangat nih, disuruh sambil merokok apa enggak seperti itu ya. Jadi kalau bisa sih jangan merokok ya. Kalau bisa jangan merokok. Kenapa? Karena untuk di negara Ceko itu rokok itu mahal seperti itu. Rokoknya mahal. Negara Ceko rokok mahal. Jadi kasihan juga uangnya ya, kalau dibuang-buang untuk beli rokok ya. Ya, kalau kebetulan dia nggak merokok gitu. Karena rokok di sini mahal ya. Nah, contohnya aja rokok Marlboro gitu ya. Rokok Marlboro mungkin kalau di Indonesia harganya nggak kurang lebih ya 40 sampai 50 ribu ya. Dan kalau di sini kalau dijadikan rupiah ya, kalau di sini itu kurang lebih 130 ribu jatuhnya. Seperti itu. Kan mungkin lebih besar ya nih, kalau apalagi satu hari satu bungkus lebih besar dari biaya hidup jadinya kalau kita ngerokok di sini. Ya kalau bisa sih jangan merokok ya. Jadinya uang rokok itu kan bisa kita tabung lah. Nah, mungkin itu yang bisa yang sampaikan lah di video kali ini. Jadi teman-teman yang tertarik untuk bekerja di negara Ceko itu bisa nanti komentar di kolom komentar ya, di video tiang ya. Kalau ada pertanyaan dan kalau tiang rasa istilahnya bagus, nanti akan tiang bikin video ya untuk dari pertanyaan itu. Nanti bisa juga like, share, dan subscribe ya.
untuk biar video Tiang ini lebih berkembang. Nah, seperti Tiang sampaikan tadi bahwa untuk masalah bahasa tidak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Ceko seperti itu. Nanti pelajari aja bahasa Ceko. Terus kalau masalah pengalaman, kalau kerja di pabrik kayaknya enggak perlu ya. Seperti itu. Kalau di sini, kalau di Indonesia kan kalau kita bekerja kan ada istilah training ya. Di sini training tadi tetap kita digaji seperti biasa. Kayaknya ada istilah training seperti itu. Itu yang alami di sini ya. Jadi digaji sesuai dengan kontrak kerja itu seperti itu. Dan kalau bisa deh diputar lagi, dia pingin ya umur di bawah 30 lah. Kenapa dia yang bisa bekerja di sini ya? Yang istilahnya nyaman lah kayaknya di sini ya. Nah, cuma di sini tantangannya seperti ini ya. Aku yang udah berkeluarga, itu ada istri, ada anak, dan anak yang udah di Bali ya. Anak yang masih SMA itu, anak yang satu cowok masih SMA dan ya ada sih istilahnya ya dibilang berat, bilang enggak juga, karena kita kan berpisah sama keluarga ya. Jadi ya kadang-kadang kangen juga sama keluarga ya, mau gimana ya, namanya kita untuk merubah keadaannya ya harus ada yang dikorbankan seperti itu, daripada kita tetap gini ya, di kampung itu penghasilan segitu-gitu kurang itu. Kan mendingan kita ini ya, demi masa depan ya, untuk keluarga seperti itu ya. Ya gitu aja sebentar. Sebentar ada teman-teman ya, ayo ikuti aja terus video Tiang ya. Mungkin biar ada manfaatnya ya, yang pingin kerja di luar negeri ke Ceko ya, untuk nambah informasi ya tentang situasi di negara Ceko. Nih gitu aja, salam rahayu dengan Tiang Pangurang ya, dari daerah Desna, di rumah bos di daerah Desna namanya, Desna, negara Ceko.